Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022 kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023 kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang penting Negeri Sumber. Kali ini kita akan melihat bahwa SMP ini kebetulan salah satu SMP yang pernah mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Adiwiyata itu penghargaan tentang lingkungan yang baik gitu loh, buat minimal berkembangnya anak-anak di sini. Nah, salah satu hasil yang sudah dikembangkan oleh SMP ini adalah bagaimana membuat produk-produk dari limbah yang dihasilkan oleh SMP ini gitu loh. Boleh kita lihat ke dalam kira-kira produk-produk apa aja yang sudah di SMP 2 yang dengan Pak siapa Pak? Pak Sarwijaya. Sarwijaya. Jadi Pak Sarwijaya ini membina murid-muridnya untuk mampu berkreasi dan menjadikan limbah menjadi barang yang lebih bermanfaat gitu, kira-kira gitu. Ya, Pak. Pak Wijaya, kira-kira apa aja nih kegiatan anak yang di sini ini bonsai kelapa. Bonsai kelapa. Ada juga aquaponik, ada ecoprint, dan ada aquaponik. Aquaponik. Ya, gitu. Jadi ada empat jenis ya. Jenis yang akan kita lihat yang menggunakan limbah ya, non organik gitu. Anorganik, iya. Boleh Pak kita lihat satu-satu Pak. Di mana dulu? Dari sini. Dari paling ujung Pak mungkin Pak. Dari sini dulu. Oh iya. Dari sini. Ini teman-teman. Iya. Bikin apa Pak? Ini bonsai kelapa dengan media air. Media Kenapa air. nih Pak? Yang dipilih medianya kelapa Pak? Kebetulan memang se-Kabupaten Cirebon ini belum ada. Belum ada. Maka kami ini kelapa tapi medianya hidroponik gitu. Air, ya. Air, ya. Aquaponik disebutnya. Kalau hidroponik kan berarti ada alir ya. Air yang mengalir. Oh, jadi ini sebutnya hanya diam. Hanya diam, ya. aquaponik. Gitu. Ya. Kenapa Pak milih ini Pak? Alasannya Pak? Ya, di samping itu juga unik karena biasanya kalau kelapa itu kan tumbuhnya tinggi. Iya. Tapi ini dibikin kerdil. Bonsai. Sehingga punya nilai jual yang cukup lumayan gitu ya. Berarti yang ini memang di mana-mana masih belum banyak dikembangkan ya Pak ya? Kalau di sekolah belum ada. Kalau di luar sudah ada. Ya? Jadi di tingkat sekolah, ini mungkin yang pertama ya Pak ya? Iya. Furniture ini jauh lebih tertarik saya.
jauh lebih menarik gitu. Dari sudut pandang saya sebagai desainer ini sangat menarik. Perlu kalau saya boleh sarankan, ini yang perlu dikembangkan jauh dan bisa untuk dijadikan ekspos. Adanya satu produk baru yang menggunakan limbah, dan saya melihat ini cara merancangnya bagus dengan tali temali gitu, ada tali temali yang untuk mengikatnya gitu. Ini keren banget. Ya, jadi ini kan sampah ini kan memang betul-betul anak-anak bawa minum dari rumah, terus daripada dibuang, dikumpul, terus akhirnya dibuat menjadi Aquaponik. Aquaponik gitu. Nah, ini aquaponik seperti yang di atas nih, Pak. Seperti ini contohnya. Contohnya iya. Terus jenis tanaman yang dipilih apa nih, Pak? Kalau yang paling gampang ini kebetulan anak nakal atau apa itu istilah namanya itu? Ya anak nakal lah ya? Ya anak nakal lah. Ini yang ini. Karena ini cukup dengan dipotong pucuknya saja. Dia nggak mati? Nggak mati. Nggak mati. Nanti akan bisa numbuh gitu ya? Kalau yang pakai ini juga bunga 9 tuh, pukul 9 tuh. Ini Pak, si tekniknya dibagi dua dulu. Iya, dibagi dua. Nanti yang atas buat tempat tanaman, yang bawah untuk air. Air kan pasti habis nih Pak. Iya. Nanti dayanya berapa hari nih Pak? Ini tergantung. Kalau itu. musim hujan begini, biasanya ini hampir 1 bulan belum habis. Kalau musim hujan? Iya. Atau dia mengisi sendiri dari atas gitu ya? Iya. Kena air hujan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman ya. Tapi kalau musim panas biasanya itu dalam waktu antara 7 hari atau 10 hari ini sudah nggak nyampe. Habis, harus diisi lagi gitu ya. Ya. Ini tanaman. Iya. Iya. Jadi pemirsa, kita lihat ya. Jadi sampahnya teman-teman siswa di sini sudah mulai dikerjakan menjadi satu produk yang lebih bernilai lagi gitu loh. Mungkin Bapak ini bakal lebih banyak tanaman lagi yang bisa yang bisa diisi lagi gitu ya. Iya. Bisa juga botolnya yang gede juga bisa nanti. Botolnya besar. Jadi tergantung sampahnya itu juga ya. Limbahnya adanya misalnya kecil-kecil. Kecil jadinya kecil lagi gitu. Tanamannya juga bisa bermacam-macam. Kita bisa seperti suji itu juga lebih bagus untuk aglonema juga bisa itu pakai media air seperti ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Itu EcoBrick jadi furnitur sih baru lihat hari ini nih. Konsep EcoBrick itu kan sebetulnya brick itu bata gitu ya, mengganti bata dari dipakai ya, kertas coklat ya, plastik coklat, dikumpulkan, kertas ulangan yang tidak kepakai kita manfaatkan dan dipotong-potong menjadi
sekali gitu. Artinya teman-teman di SMP Negeri 2 Sumber ini sudah banyak mengembangkan hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan gitu. Dalam hal ini sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu sudah mulai dikerjakan untuk dijadikan barang yang lebih bermanfaat, Pak. Alhamdulillah. Ini sejalan dengan program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Pak. Memang begitu ya, Pak ya? Sangat membantu ini karena memang salah satu tupoksi kami adalah memang mengedukasi teman-teman baik dari segi pendidikan maupun masyarakat lainnya untuk dapat mengurangi dan memilah sampah. Iya. Gitu, Pak. Alhamdulillah ini sudah berjalan ya, Pak ya. Sudah, Pak. Ya, harapan kami ya memang ini tinggal bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau juga kita sentuh sedikit nih bagaimana nih baiknya gitu. Kebetulan ada Mas Gun nih ahlinya. Jadi Dinas juga mendukung ya, Pak? Mendukung sekali Ya. nih. Alhamdulillah. Terima kasih, Siap. Pak. Dari SMP 2 Sumber ya. Ya. Siap. Jadi teman-teman ya kegiatan peningkatan karya hasil dari pemanfaatan limbah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon juga ikut serta mengembangkan itu dengan membuat berbagai macam program unggulan itu untuk memperbaiki kembali dan memberikan lebih baik dari produk-produk yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di SMP 2 Negeri Sumber ini gitu loh. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Betul sekali, Ya. Pak Gunawan. Terima kasih Pak Teguh sudah Sama-sama. bisa Saya lanjut lihat-lihat lagi boleh? Silakan Pak. Oke. Sambil dipantau Pak. Siap, Iya, makasih. terima kasih. Apa yang menjadi barometer Pak? Anak siswa ini menjadi duta LH di SMP 2 ini Pak? Minimalnya nanti bisa mengimbaskan kepada teman-temannya, seperti misalnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, karena nanti kalau untuk jenis organik itu akan didaur ulang, betul. seperti pupuk sersah itu nanti akan dibuat pupuk. Terus kalau dari kepedulian, kreativitas dengan teman-teman yang lain Pasti lebih punya nilai plus. nilai plus ya. Jadi yang dipilih menjadi duta ini anak-anak anak yang memang memiliki punya peduli dan kreatif gitu. kreatif, betul. Dua poin itu ya Pak ya? Iya, kira-kira gitu. Nah ini udah jadi barangnya Ya, dimana, ini Pak? sudah dirakit untuk kakinya. Kakinya. Nah, itu tinggal diikat. Oke. Ya. Itu Ini udah menuju ke ekonomi. Ini yang sudah Yang hampir nyaris hampir. sudah Ya, tinggal ibaratnya finishing saja ini, tinggal iya. gamplas. Ini udah kelihatan punya nilai ekonomi nih Pak. Iya. Jadi kalau saya boleh tes duduk, Boleh. kira-kira yakin nggak Pak? Boleh. Silakan sini. Coba. Iya. Ini pemirsa, Iya. kalau membuat produk itu salah satu hal yang terpenting adalah menguji. Iya. Jadi kalau misalkan barang yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukannya, ini tidak baik. Mari kita uji. Ya, Ini silakan. berat nih. Ini kira-kira 10 kilo. 10 kilogram. Iya. Konstruksinya lumayan oke. Lumayan bagus. Coba saya dudukin. Kuat juga. Ada beberapa PR gitu bagi kami para desainer mebel gitu. Masih ada minus gitu. Pertama di konstruksi. Bagaimanapun kursi itu harus kuat gitu. Nggak boleh muter-muter gitu. Nah ini saya tadi cek itu masih ada goyangan. Itu nanti PR bagi perancang selanjutnya gitu. Terus yang kedua ergonomi. Ergonomi itu gini. Duduk yang paling nyaman itu tingginya kira-kira 42 cm. Hal yang kayak gitu juga perlu diperhatikan itu. Sementara botol yang tersedia itu misalkan adanya cuma 35 cm. Nah ini tantangan tersendiri bagaimana satu suplai material yang tersedia cuma segitu dijadikan produk yang tetap tidak boleh mengurangi mengurangi komposisi dari sebuah desain produk gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pak, kira-kira apa lagi nih Pak yang ada di SMP 2 Negeri Sumber ini selain yang tadi? Ini kebetulan lagi membuat yang pot tadi, dia Iya. limbah juga. Iya. Bisa untuk tanaman hiasnya tadi seperti kelapa, bisa juga untuk yang tanaman lain. Iya. Nah ini apa nih yang
Selain yang dia itu Pak, ada tempat apa nih? Ini saya lihat ada greenhouse. greenhouse. Ya, untuk biasanya pembibitan di situ, cuma kebetulan ini lagi ditaruh di luar karena Ini yang buat pembibitannya. pembibitan, ya, lagi. Greenhouse ini Pak, khususnya buat tanaman apa ya? Ya biasanya untuk yang pembibitan Iya. yang tidak tahan terhadap panas matahari secara langsung. Selangsung. Iya. Nah, yang dikembangkan di SMP 2 ini apa nih Pak, tanaman yang diunggulkan nih di greenhouse ini? Kalau sebenarnya ini bisa di luar greenhouse ini. Iya. Karena tanaman Marquisa Giant. Marquisa Giant. Giant gitu. Nah, ini Marquisa Giant ini Marquisa Jumbo atau Marquisa jumbo. Giant. Ini sengaja dikembangkan di SMP ini memang untuk menjadi salah satu Salah satu ikonnya. ikon juga. Iya, karena memang selama ini belum ada ya. yang mengembangkan ya. Marquisa Jumbo ini. Ya, sebenarnya ini juga sudah pernah diproduksi untuk sirupnya juga sudah pernah. Oh, sirupnya juga yang bikin Ya, sekolah ini sekolah juga. sebagai prakarya atau apa Pak? Iya. Prakarya ya. Iya. Tampilan. Boleh kita lihat Pak, ini Marquisa Jumbonya seperti apa kira-kira? Lahan yang masih tersedia di sekolah ini ditambah letak geografis yang diuntungkan, lebih dingin, tanahnya lebih subur, itu hasilnya juga akan pasti bagus. Ini sudah bisa dipotong nih, Pak. Wih, Bisa dipanen. udah panen ya? Iya. Udah siap Iya. dimakan ya? Iya. Wah, boleh nih Pak. Kalau kulitnya seperti kayak bonteng suri itu bisa Iya. dikasih sirup aja, Pak. Hmm, Dan dalamnya juga bisa bisa dibikin diambil lagi. Iya, iya. Wah, ini Bijinya juga bisa ditanam. teman-teman Jadi pembibitan bisa ini bisa itu. hasil dari greenhouse-nya SMP Negeri 2 Sumber. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, Iya. setelah kita keliling dari beberapa kegiatan tadi, kira-kira apa nih Pak kendala atau sesuatu yang akan dikerjakan di kemudian hari Pak? Ya. Kalau untuk kendala sebenarnya dari gurunya tidak ada ya, karena sangat mendukung semuanya. Alhamdulillah. Mungkin dari siswanya aja tadi, wah itu masih ada yang dari lingkungan ini belum menyesuaikan, tapi dengan seiring waktu insya Allah bisa mendukung. Terus apa nih yang perlu dikembangkan lagi Pak? Nah, ini kebetulan baru ini aja Pak. Iya. Saya kebetulan senang sekali Bapak Gunawan datang ke sini tuh. Iya. Ini kita akan bisa mengeksplor apa yang kira-kira bisa dikembangkan di sekolah ini. Gitu Nah, ya. untuk itu kalau misalnya Bapak berkenan, kita minta ilmunya untuk dikembangkan dan ditularkan kepada Boleh, siap nih Pak. Siap. Kebetulan kita juga bawa teman-teman Iya, terima kasih. kreatif untuk bisa membantu teman-teman Iya, semua. iya. Kami akan concern ke materi visual. Jadi kalau EcoBrick tadi itu materi teknis gitu, materi struktural gitu, materi struktural. Kalau hari ini kita lebih ke materi visual.
Kemudian juga ada beberapa hal